Kemudian simpul 2 dan simpul 3. Kemudian simpul 2 dengan simpul 4, simpul 3 dan simpul 4. Apakah simpul 1 dan simpul 4 itu saling ketetanggaan? Enggak, karena tidak ada sisi yang langsung menghubungkannya. Dia harus melalui 2 dan 24 gitu ya. Jadi 1 dan 4 itu tidak saling adjacent. Oke, kemudian yang kedua, neighborhood atau lingkungan. Neighborhood ini mirip kayak yang tadi, tapi hati-hati. Dia lebih ke N1, misalkan neighbor 1. Neighbor 1 siapa? Yaitu 2 dan 3. Kalau yang tadi, ketetanggaan, simpul 1 dengan simpul 2 saling tetangga. Oke, mirip ya, mirip lah. Oke, kemudian kalau N23, N2 berarti 1, 3, dan 4. Berarti isinya 1, 3, dan 4. Gitu ya, bisa? Bisa ya. Kemudian N3, 1, 3, 1, 2, 4. N4, 2, dan 3 isinya. Gitu. Kemudian yang ketiga, ada bertumpuan atau insiden. Kita memiliki di sini sisi 1, 2, kalau insiden berarti patokannya sisi. Oh, sisi mana nih? Sisi 1, 2. Dia sisi 1, 2 ini bertumpuan pada 1, simpul 1 dan simpul 2. Mudah lah ya. Insiden 1, 3, 1 dengan 3. Jadi titik yang sisi yang ditanyakan atau sisi yang diperhatikan dia bertumpuan pada titik mana kan gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Aman? Aman, Aman, Pak. Pak. Oke, katanya di sini pada graf yang nantilah, bukan yang ini. Kemudian yang bukan definisi, terminologi satu istilah ya. Ada istilah derajat atau degree, teman-teman. Di sini ditulisnya dig ya. Dig itu degree dari vertex, ini namanya derajat atau bahasanya derajat dari suatu titik atau simpul. Adalah banyaknya sisi yang bertumpuan dengan simpul V dengan catatan banyaknya sisi yang berupa gelang dihitung 2 kali. Kayak gimana, Pak? Oke, contoh kayak gini, teman-teman. Di sini Bapak bisa menuliskan, ini kan graf nih, teman-teman ya. Ini graf. Kemudian berapa degree pada A? Degree pada A 1, 2. Oh, degree pada A 2. Degree pada B, yang B nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh, 6. Ya. Degree C, degree titik C. 1, 2, 3, 4. 4. Degree pada D. 1. Oke. Degree pada E. 0. Kenapa? Karena dia tidak memiliki sisi. Kemudian degree F. Sekarang F. F. 1, 2, 3. Degree pada G. Pada G. 1, 2, 3, 4. Sip, bisa? Bisa ya? Bisa. Kalau tidak Aman, Pak. berarah, kenapa? Aman, Ya, Pak. sip. Bisa, Pak, maksudnya. Aman. Sip. Hati-hati, ini kan grafnya graf tidak berarah ya. Kalau graf berarah, dia dilihat dari arahnya. Oke. Tapi walaupun begitu, arahnya mau keluar ataupun masuk, kalau ditotalkan sama saja dengan si degree ini. Oke, jadi kalau ini degree pada A berapa? 1, 2, 3, 4, Pak. 4. Betul. Degree pada B? 5. Ya, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Degree pada C? 1. 1. Oh, nge-lag. Oke. Degree pada D? 5. 5. Degree pada E? 6.
6. Kok 6 sih? 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya 6. Bapak pikir 5. FO, sip udah ya. Sip, bagus. Alhamdulillah. Next. Kemudian simpul terisolasi dan bandul. Simpul terisolasi contohnya ini teman-teman. Nih, itu adalah simpul terisolasi. Ya, simpul terisolasi. Terus kemudian kalau bandul, Pak, bandul apa, Pak? Bandul itu yang ini nih, teman-teman. Nih, bandul nih. C ini bandul. Ada lagi nggak contohnya? Guys. Nih, D ini bandul. Namanya bandul. Ini bandul. Oke. Atau istilahnya pendan. Pendan itu bandul. Isolasi terpencil atau isolasi vertex. Next. Contohnya sudah ada. Oke. Terus kemudian teorema jabat tangan. Oke, next saja. Silah sini. Oke, sip. Teman-teman, nah yang tadi yang Bapak sampaikan, silahkan coba gambar nomor 1, nomor 2, graf. Gambarkan suatu graf, jadi bebas ya teman-teman mau gambar titiknya di mana, di mana, di mana. Yang penting graf. Di mana yang diinformasikan di sini, vertexnya ada 5, yaitu vertex A, B, C, D, E, V1 itu vertex ya maksudnya. Ada vertex, ada titik, titiknya ada 5, yaitu A, B, C, D, E, di mana masing-masing degree pada vertex tersebut, degree pada A itu 2, degree pada B 3, degree pada C 1, degree pada D 1, degree pada E 2 untuk yang nomor 1. Dan untuk yang nomor 2, informasinya adalah sebagai berikut. Oke? Kira-kira bisa dalam waktu 5 menit? Bisa lah ya. Kita coba. Bapak kasih timer. 5 menit. Silakan dibuat gambar grafnya. 5 menit ya, Bapak kasih timer.
Oke, sudah 5 menit. Ada yang bisa? Coba Bapak panggil satu-satu nih. Muhammad Raditya, sudah? Sudah, Pak. Sudah? Sip, coba bisa ke kamera ininya, layarnya apa, kertasnya. Mantap. Mantap. Belum kelihatan. Nggak kelihatan. Dit, nggak kelihatan, Dit. Oh, itu yang nomor berapa itu? Yang nomor 1, Pak. Nomor 1 bisa cek, coba Bapak lihat. Degree, sorry, sebentar. Degree pada, oke, spotlight for everyone. Jadi, Bapak kasih lihat ke teman-teman semua. Nah, lebih besar ya. Degree pada A2, degree pada B3, C1, D1. Oh ya gitu? Oh ya betul, C1, D1, D, C1, D1, E-nya 2, E-nya E-nya 2, A-nya 2, A-nya 2, B. Oh, B-nya 4 itu. 1, 2, 3, 4. B. Oh iya. 4. Oke. Sip. Nice try, Raditya. Walaupun belum dapat. Teman-teman, ada yang sudah dapat? Itu Raditya yang nomor lagi. Yang vertex. Yang vertex. Apa? Yang vertex B-nya. Dia 1, 2, 3. Sorry. Ada yang apa? Gelang ya? Atau loop? Nomor 2 ada? Nida? Belum, Pak. Nomor 2 belum. Oh, nomor 1 udah? Dapat? Dapat. Oh, dapat? Oke, boleh dicoba di-share seperti Ke, Raditya. ke grup aja gimana, Pak? Noh, ke grup? Boleh. Oke, nggak apa-apa Oke. kalau nggak nyaman. Karena belum mandi sih, ya. Ameta. Nomor 1 udah belum? Oi, ayo. Baru sambil dikasih soundtrack. Apa ya, musik apa nih? Ning nang ning Oke, sudah ada nih katanya nih. Nomor 1, Nida. Nida, oke, A-nya. Ini nomor 1 ya, Nid ya? Iya, Pak. A-nya 2, betul. B-nya 3, oke, betul. C-nya 1. Ini C-nya 2 loh. Ayo, Pak. Salah, Pak. Oke. Baik nomor 1 atau nomor 2 ada yang berhasil nggak? Saya boleh coba nomor 2, Pak. Oh, boleh. Mana? Mau Di, di-share sini? Mau di difotoin? grup aja boleh. Oh, di grup. Oke. Oke. Di grup. Oke, siapa ini? Pejril. Pejril kali. Oke, cek A-nya 2, betul. B-nya 3, betul. C-nya... Wah, ini C-nya 1, sedangkan ini C-nya 3. Itu yang muter gitu, Pak. Ini nomor berapa ini? Nomor 2. Oh, nomor 2, Bapak ngecekin nomor 1. Oke. 2, 3, betul. C-nya 3, betul. 3. 1 yang ke S, 1, 2 lagi yang loop ya, yang gelang. D 4, 1, 2, 3, 4, betul. E 4 is, betul. Sip. Nomor 1 saya nemu, Pak. Oh, siapa? Syahdan, Pak. Syahdan, oke Syahdan Iya. boleh?
Sekalian absen. Tadi belum. Sekalian absen. Oh, jadi syarat ya? Syarat bisa hadir. Oke, boleh, Iya, boleh. benar Pak, saya foto Pak. Oh, di foto aja. Padahal bisa di sini aja di spotlight kayak tadi siapa? Adit ya. Oh ya udah boleh share screen. Oke. Bukan share screen di ini di apa di Oh, spotlight gitu tuh. saya ini Pak pakainya Paint Pak di ini di laptopnya langsung. Oh, ya udah nggak apa-apa di grup aja kalau gitu. Ya udah. Oh, dapat nih Syahdan. Sip. Oke. Kita cek teman-teman ya. Cek soalnya mana tadi. Nah ini. Nomor 1 ya. Ini nomor 1. A-nya 2. Betul. B-nya 3. Betul. C-nya 1. 1 shy. Shy. Oh ya Ini lupa 1 Pak, lupa Pak. shy. 2 ya. D-nya betul 1. E-nya 2 betul. Tapi C-nya. Oke, masih belum berhasil. Berarti Kalau masih alfa misalnya ya, Syahdan ya? kalau misalnya D-nya di atas nanti E-nya nyambung ke D, yang E nyambung ke B-nya dihapus bisa nggak Pak? B-nya dihapus, nanti B-nya jadi 2. Oh iya ya. Menyala katanya ya. Waduh, menyala abangku. Waduh. Oke. Ya, sudah dicukupi saja, teman-teman. Karena untuk nomor 1, sampai lebaran gajah pun nggak akan bisa. Lebaran gajah kapan, Pak? Ya, nggak tahu. Ya, untuk yang nomor 1 nggak bisa, teman-teman. Kenapa? Oke. Karena katanya menurut teorema jabat tangan, katanya di sini 2 kali kardinal. Pak, masih ada akun Canva yang pro-nya? Waduh, ntar dulu. Oh, banyak. Ini. Mau download desain, tapi kualitasnya bisa di-print untuk ukuran besar. Bentar, kalau yang biasa. Oke, lanjut. Katanya di sini 2 kali banyaknya sisi atau edge itu sama dengan sigma dari mana nih? Sigma dari setiap degree dari setiap vertex. Oke. Tadi sudah ya. Oke, jadi di sini coba vertexnya pada A, degree pada vertex A 2, ditambah 3, ditambah 1, ditambah 1, ditambah 2. Berarti sama dengan 2 tambah 3, 5, 6, 7, 9. 2 kali banyaknya sisi itu sama dengan 9. Di mana sisi itu berarti kan sama dengan, banyaknya sisi sama dengan 9/2. Nggak mungkin ya. Ini kan bukan bilangan bulat. Kalau banyak, bukan bilangan Z. Ya bulat. Jadi nggak mungkin. Jadi nggak mungkin. Sedangkan yang nomor 2, 2 tambah 3, 5. 5 tambah 3, 8. Tambah 4, 12. 12 tambah 4, 12 tambah 4, 16. Berarti kan banyaknya sisi ada 8.
Yang tadi yang punyanya siapa ya? Punyanya siapa? Fajril ya? Ada 8 sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul. 8. Gelangnya 2, sisi lurusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Sip. Itu baru bisa. Jadi teman-teman kalau mau membuat graf, dicek dulu dengan teorema jabat tangan. Di mana teorema jabat tangan ini teman-teman. Nah, nah, ini dia. 2 kali banyaknya sisi itu sama dengan penjumlahan dari setiap titiknya. Gitu ya. Setiap graf yang tidak berarah memiliki sebanyak genap simpul yang berderajat ganjil. Oke, next saja. Next saja. Next. Oke, ini solusinya nomor 1 tidak mungkin ada graf yang bisa dibuat. Sedangkan yang nomor 2 bisa dibuat ya. Derajat, oke. Kalau yang berarah bagaimana Pak? Kalau yang tadi kan yang tidak berarah ya. Kalau yang berarah kasusnya dilihat arahnya teman-teman. Kalau arahnya, pasti kan ada arahnya. Kelihatan arahnya dari mana Pak? Dari panahnya. Misalkan di sini yang B. Yang B itu degree plus maksudnya plus itu yang keluar. Jadi kalau yang keluar namanya plus, simbolnya plus, kalau yang minus namanya masuk. Nah ini minus, itu adalah degree in yang masuk, kemudian yang plus itu yang out. Kemudian in dan out itu sama dengan degree dari si vertex tersebut. Di sini kan kalau misalkan nggak pakai arah gitu ya, nggak pakai arah nih. Degree pada B itu kan 1, 2, 3, 4 ya. 4. Sedangkan di sini kalau yang pakai yang berarah, degree yang keluar itu 1. Oke. Kemudian yang masuk berarti degree di berat degree negatif atau minus pada B itu ada 3. 1, 2, 3. Kalau dijumlahin pasti 4. Pasti sama dengan si degree. Oke, tanpa arah. Sip. Oke, ini pun sama. Bisa skip saja ya teman-teman ya. Oke, next. Ada pertanyaan? Masih aman? Aman, Pak. Aman. Sip, Po. Ini bisa, tapi dari ukuran file yang cuma 7 MB, Pak. Pak kecil untuk di print. Takutnya saya hebat-hebatnya print nanti blur. Mohon amat nih, Pak. Ntar Bapak mau coba telepon dulu.
Ya, cek aman ya. Kita lanjut lagi. Sorry, ada teman yang nanya. Oke, Bapak mau nanya juga dong. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah membuat apa? Atau ngeprint untuk banner kayak ucapan selamat gitu? Pernah? Ada nggak yang pernah? Selamat wisuda atau selamat ucapan selamat gitulah. Yang X banner. Ada yang pernah bikin? Nggak ada. Belum pernah, Pak. Fajril Enggak, udah? Belum, Pak. Oh, Fazri Pernah sih Pak, dulu. pernah. Ngeditnya pakai apa? Kalau saya sih cuman ini aja sih, minta jasa ngeprintnya doang. Kalau ngeditnya sama teman saya yang bawain ke tempat printnya doang. Oh, oke, oke. Ya, Bapak nyoba ini lagi bikin desain. Kan kalau di Canva itu ada download nanti ukurannya sekitar 7 mega, kan ada best for print gitu ya. Itu pecah nggak sih? Kalau ukuran berapa ya? Ukuran 1 meter kali ya? Yang X banner itu. Kurang tahu sih ya Pak. Cuman kayaknya ngaruh ke kualitas bahan printnya juga deh Pak. Bukan cuma di Oh, resolusinya doang. oh jadi bahan juga ngaruh ya? Kayaknya sih Pak. Ya, Bapak pernah pesan sekali waktu itu. Hmm, iya juga sih, ada yang bagus, ada yang enggak. Kalau di Canva, Pak, yang penting kualitinya, Pak. Di download paling tinggi, di Pro biasanya. Oh, yang di Pro, pantesan Bapak cari ngobrol. Pak harus yang Pro. Oh, harus yang Pro. Kalau yang nggak Pro nggak bisa ya, Riz? Biasa kalau udah terkompres, Pak, pas dicetak, jadi pecah dia gambarnya. Tapi dari sisi ukuran gimana, Riz? Kalau ukuran nggak ngaruh sih, Pak. Cuman dia biasa pas dicetak agak pecah. Ah, oke, oke. Oh, benar berarti ya. Oke, Bapak kasih tahu deh. Betul, pakai yang Pro. Pesan. Oke, sip. Terima kasih infonya ya. Kita lanjut di bagian bahasan yang keempat terkait dengan subgraf. Kemudian ada subgraf perentang, graf komplement, dan graf gabungan. Ini mirip kayak apa ya? Ada bagian dari kayak himpunan gitu. Oke, next. Yang pertama subgraf, himpunan, subhimpunan kan gitu ya. Set and subset. Mana nih? Kok nggak mau next? Ya salam. Ini kok nggak mau next teman-teman? Oke, sip. Oke, next. Sebagai contoh, nah, ini definisinya. Oke, oh kok nggak ada gambarnya? Oke, yang ini ada gambarnya nggak? Ini ada gambarnya nggak teman-teman? Ada Pak. Ada ya? Ada gambarnya, sip. Ini Bapak ambil dari file tahun 2000 berapa? Sebelum 2020. Oke, misalkan graf. Ini graf teman-teman ya. Ini graf G nih. Ada 4 vertex. 1, 2, 3, 4. Kemudian dari sini kita cek nih teman-teman. Ini graf. Ya, ini graf utamanya nih. Ini graf utamanya. Kemudian 1, 2, 3. Dan Bapak punya H1, di mana H1 adalah graf juga. Pertanyaannya, apakah H1 merupakan subgraf dari G? Mana G? Ini G. Oke, ini G, ini graf H1. Pertanyaannya, dia subgraf bukan? Bagian bukan? Bagian dari graf G bukan? Iya, Pak. Yakin? Graf G, graf H1. Jawabannya adalah iya, betul.
graf H1 adalah subgraf dari graf G. Terus kemudian apakah H1 merupakan subgraf perentang dari G? Jawabannya iya. Contoh kedua. Contoh kedua. Contoh kedua. Contoh kedua. Oke, contoh kedua. Ini graf G. Ini graf G. Ya. 1, 1, 2, 3, 4. Sip. Ini graf H1. Graf H2. Mana? Graf H2. Nah, ini. Pertanyaannya, apakah H2 subgraf dari G? Bukan. Ya, betul. Bukan subgraf. Kenapa? Ini G. Karena nggak ada garis yang dari 2 ke 3. Ya, sedangkan di graf G itu kan dari 1 ke 4 ya? Iya. Ya, betul. Ini bukan graf G. Di G dari 2 ke 3 itu nggak ada, Pak. Otomatis, apakah H2 merupakan subgraf rentang dari G? Bukan. Ya. Oke, contoh ketiga. Contoh ketiga, ini graf G-nya. Ini graf G. Oke, teman-teman. Dari 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4. Dari 2 ke 1, 2 ke 4. Dari 3 ke 1, 3 ke 4. Dari 4 ke 1, 4 ke 2, 4 ke 3. Oke, contoh yang ketiga. Apakah graf H3, ini H3. H3 adalah subgraf dari G. Iya. Betul. Sip. Pertanyaan selanjutnya, apakah H3 merupakan subgraf perentang? Tebak-tebak buah manggis saja. Iya mungkin. Ya, mungkin. Oke, jawabannya adalah bukan. Dia subgraf dari G, tapi bukan subgraf perentang. Jadi, dari ketiga contoh, teman-teman bisa menyimpulkan nggak subgraf itu apa, kemudian subgraf perentang itu apa? Belum Ada? belum paham, Pak. Oh, belum paham. Oke. Oke, oke, oke. Bapak back dulu nih. Nih, ini graf G ya. Graf H1 nih. Bapak gambar di sisinya, di sampingnya. 1, 2, 3, 4. Oke. Huruf S. Set, set, set. Ini H1. H1. Ini H2 nih. 1, 2, 3, 4. Set, set, set. Ini graf H2. Maksudnya dari sini ke sini gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga tuh apa? Yang ketiga? 1, 2, 4 gitu ya kalau nggak salah ya. Gimana sih? Oh iya betul. Set, set. Oke teman-teman, H1 katanya dia subgraf. Oke, apakah dia subgraf H1? Iya. Subgraf perentang? Iya. Yang kedua, apakah dia subgraf? Bukan. Subgraf perentang juga pasti bukan. Yang contoh ini graf H3. Ini H3. Apakah dia subgraf? Iya. Apakah dia subgraf perentang? Tidak. Oke, kira-kira teman-teman bisa menyimpulkan nggak nih? Ada yang paham? Saya masih bingung sih, Pak, kenapa dia bukan subgraf perentang. Oke, sip. Kalau subgrafnya teman-teman bisa nggak? Oh, ini subgraf, ini bukan. Nomor Bisa. 1, oh bisa ya, aman ya. Nomor 1, H1, dia subgraf, oke. Walaupun tidak ada ininya kan gitu ya, namanya juga bagian. Kan sebagian, yang H1 kan sebagian dari graf G3 ya. Oke, sedangkan yang nomor 2, graf graf H2, dia bukan subgraf. Kenapa? Karena dari sisinya aja yang ini nggak ada nih. Ya, berarti dia bukan bagian dari graf G. Berarti dia
bukan subgraf. Otomatis ke subgraf rentang juga bukan. Kemudian lanjut yang H3. H3 dia subgraf. Pak, tapi kan nggak ada tiganya. Nggak masalah, namanya juga bagian. Gambar kayak begini, kan ada nih bagian dari graf G ya. Ada tuh. Terus kemudian yang selanjutnya, kenapa dia bukan graf rentang? Oh, berarti kalau mau graf rentang harus ada setiap titiknya. Dia nggak ada vertex nomor 3-nya, nggak ada. Berarti dia bukan subgraf rentang. Kalau mau subgraf rentang, setiap vertexnya harus ada. Gitu. Ya, sampai sini bisa? Bisa, Pak. Oke. Sip, aman. Kalau gitu apa kembali lagi ke sini. Nah, contoh di sini lagi. Tentukan banyaknya subgraf rentang. Wah, teman-teman bisa macam-macam di sini ya. 1, 2, 3, 4. Ini udah, misalkan ini H1. H1 apakah ini graf G? Apakah H1 subgraf rentang dari G? Harus ada sisinya nggak kira-kira? Harus ada sisinya nggak? Di sini ya dari apa definisinya? Harus ada sisinya nggak ya? Rentang. Oh enggak, karena kalau perentang dia si vertexnya ya yang dilihat ya. Oke, next saja. Karena ini pasti akan banyak ya teman-teman ya. Terus selanjutnya setelah graf perentang ada graf komplement. Pelengkap gitu. Contoh, misalkan Bapak punya graf nih, ini graf ya teman-teman ya, contoh. Ini graf, berarti graf komplement simbolnya G aksen ya. G aksen, G bar. Contoh berarti di sini Bapak punya, oke, Bapak punya. Di sini ada vertex 1, vertex 2, vertex 3, vertex 4 seperti yang ada di atas. Sebelumnya graf G dari vertex 1 ke vertex 2 ada ya. Oh, berarti untuk pelengkapnya ini jangan digambar lagi karena dia sudah ada. 1 ke 2, 1 ke 3 ada nggak? Oh, nggak ada, Pak. Oh, berarti dia harus gambar ada. 1 ke 4 ada nggak? Nggak ada di situ, berarti di sini harus ada. Terus kemudian yang 2 ke 1 ada, 2 ke 3 ada, 2 ke 4 ada, berarti nggak nyambung lagi. Yang ketiga, 3 ke 1 ada nih. Ya, sini kan nggak ada, jadi ada. Ya, udah. 3 ke 2 sudah. 3 ke 4 nggak ada, berarti ada. Yang keempat, 4 ke 1 ada, 4 ke 2 tadinya ada, jadi nggak ada. Yang ketiga, yang tadinya nggak ada, jadi ada. Sip. Jadi ini adalah graf komplement. Sampai sini bisa? Bisa, Pak. Saya graf komplement. Nah, ini gambarnya. Graf komplement dari sini. Oke. Next. Komplement subgraf. Ya, berarti dari subgraf di komplement dari subgrafnya. Next saja. Kemudian graf gabungan. Ya, G1 digabung G2. Oh, berarti nanti akan ada di sini F ya, teman-teman. Akan ada F. Nanti dari sini ke situ. Ke sini. Ya, pokoknya tinggal digabungkan saja. Yang kelima, beres sebentar lagi ya. Beres sebentar lagi. Graf lengkap. Graf lengkap KN. Apa KN? Ya, graf lengkap. K1, K2, K3, dan seterusnya. N-nya 1, 2, dan seterusnya. Oke, katanya graf lengkap itu adalah graf yang setiap titiknya, setiap simpulnya bertetangga dengan simpul yang lain. Contoh, ini K1. Oke, ini K2. Kalau K2 ini gambarnya. K3, K4, K5. Jadi setiap titik akan bertetangga dengan titik yang lain. Kalau K2, oh berarti ada dua tetek lagi. 2 titik, 2 vertex sama 2 titik, jadi 2 tetek lagi. V1 dengan V2. Oke, K3, 1 dengan 2, 1 dengan 3. 3 dengan 2, 3 dengan 1. 2 dengan 1, 2 dengan 3. Kan gitu ya, terus. Terus K4. K4 berarti titiknya ada 4. Kan gitu ya. K5 titiknya ada 5. Setiap titik saling terhubung. Gitu teman-teman ya. Itu contoh graf lengkap. Kemudian graf selanjutnya graf lingkaran atau siklis. Simbolnya adalah CN. Yang tadi K itu lengkap. Kalau yang siklis C ya. Siklis berarti muter gitu. Berarti contoh C3.
C3 kayak gini. Set, set, set. Oke, mirip-mirip kayak yang tadi ya nggak sih? K3, C3 dengan K3. Kalau K4 dengan C4 sama nggak? Beda ya. Kalau C4 berarti nggak harus setiap titiknya saling terhubung, tapi dia membuat siklus apa ya, membuat siklus aja gitu dari titik. Ada apa ya, start, misalkan startnya di sini, berakhir juga harus ke sini gitu. Atau sebaliknya. Ya. Oke, C5 pun sama kayak gini. Set, kayak lingkaran aja gitu, kayak gelang. Semakin banyak verteksnya, jadi dia akan semakin membentuk lingkaran. Terus yang ketiga ada graf roda, wheels. Yang namanya roda kan bentuknya kayak begini, kayak siklus, kemudian ada tengah-tengahnya kan gitu ya. Namanya graf roda. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau di graf roda atau wheels, simbolnya adalah WN, teman-teman. Misalkan W3, oh berarti verteksnya ada 3, tambah 1 di tengah, gitu. W4, titiknya ada 4, tambah 1 di tengah, jadi 5. W5, titiknya ada 5, tambah 1 di tengah, jadi 6. Dan setiap ininya, namanya juga roda begini, kemudian ya kayak ada jari-jarinya gitu ya, roda sepeda. Terus W6 pun sama kayak gini, ada 7 pasti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, di mana yang 1 itu ada di senternya. Dan dia akan terhubung ke senternya akan terhubung ke setiap titiknya. Oke, next. Berarti tadi sudah ada graf lengkap, graf lingkaran atau siklis, kemudian graf roda atau wheels, yang keempat graf regular atau graf teratur. Ini mirip-mirip kayak apa coba? Mirip kayak ini ya, ini W3 kan sebenarnya. Mirip. Bipartit. Jadi apa ya bipartit tuh di sini nih, Pak. Dikatakan graf bipartit lengkap apabila bla 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 bla. Contoh aja ya teman-teman, contoh. Ini graf bipartit yang contoh yang ini. K23 apa K23? Ada bagian atas, ada bagian bawah, teman-teman. Ya, ada bagian atas, ada bagian bawah. Dimana setiap yang atas ini yang atas, contohnya. Harus lihat kalau nggak susah lihatnya. Harus lihat dan memperhatikan. Yang ada dua bagian. Yang di atas dia akan terhubung dengan setiap vertex yang ada di bawahnya. Contoh, ini pasti akan terhubung situ. Ini juga pasti akan terhubung sana. Gitu. Terus yang ini K3 di atas 3, di bawah 3. Ini juga pasti akan terhubung. Ini terhubung sini, terhubung situ. Ini juga terhubung sini, terhubung situ. Ini juga terhubung sini. Ya, sama. Kemudian yang K3 di atasnya 3, di bawahnya 5, gitu. Oke, di atasnya 3, jadinya 5. Kalau K3, ya berarti di atasnya 5, bawah 3, gitu. Dan setiap vertex pada sel yang terhubung dengan yang bawah. Sedangkan yang bawah dia tidak saling terhubung. Yang begitu pun yang atas. Gitu ya, dia nggak saling terhubung. Ini yang 1, 2, 3 nggak nyambung gitu kan, nggak ada sisinya. Pun yang bawah juga ada sisi yang saling terhubung. Nggak ada. Sip, ini graf bipartit. Ini latihan teman-teman coba. Tentukan banyak sisi pada graf lengkap ya, komplit. 2019 berarti kan 2019 sampai gimana? Cek ini. Oh kali 5 kayak begini. 2018 ada berapa? Ya. Kalau 1 sisinya 0, kedua sisinya 1, K3 sisinya ada 3, 4. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nih. Kali 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Waduh, kalau kan 2018 ada berapa ya? Kalian nanti cari polanya dulu ya. Oke, itu challenge-nya. Kemudian kalau ada C2 2019 bagaimana? Oke, bisa dilihat dari mana graf siklisnya. Graf siklis. Kalau C3 ada 4, ada C5 ada 1, 2, 3, 4, 5, C6 ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti kalau C 2019 ada 2019 ya. Dan terusnya ada terusnya. Nomor kemudian dan diperiksa graf itu perempuan graf teman-teman.
Coba ya teman-teman. Next, yang terakhir representasi graf dengan matriks dan datar. Ya, kalau saling bertetangga dikasih 1, kalau tidak bertetangga dikasih 0, sama juga masing-masing. Ya, gitu. Jadi kalau sebagai contoh, di sini vertexnya ada 4, berarti 1, 2, 3, 4 di bagian baris dan 1, 2, 3, 4 di bagian kolom. 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 1, 3 adalah sisanya 0. Kemudian 2, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 1, 2, 3, 2, 4. Oke. Kemudian di sini 3 ke 1, 3 ke 1, 3 ke 2, 1, 3 ke 1, 3 ke 2, dan 3 ke 4, sisanya 0. Sama yang kayak waktu pas relasi ya teman-teman ya. Pak, yang kalau kayak begini bagaimana Pak? Ya nggak gimana-gimana gitu ya. Kalau 5 berarti 0 semua dong Pak, karena dia tidak terhubung, betul. Nih 5 0 semua nih, 5 0 semua, 5 0 semua ya. Betul ya? Gitu. Terus Pak, kalau misalkan ada kayak begini bagaimana Pak? Yang berarah. Contoh, 1 kemana nih? 1 ke 2, 1 ke 2. Ada nggak arahnya? Ada. 1 ke 2, 1. Ada. Terus 1 ke 3, 1 ke 3 nggak ada. Jadi dia yang arahnya dari 1 kemana nih? 1 ke 1 nggak ada. 1 ke 2 ada. 1 ke 3 ada nggak? 1 ke 3 nggak ada. Ya, tapi kan ada sisinya Pak, tapi kan ada arahnya di sini. Begitu ya. Contoh kalau misalkan di sini 2 ke 1 ada, 2 ke 1 ada, 2 oh nggak ada. 2 ke 4 ada. 2 ke 3 ada gitu. Jadi arah yang keluarnya teman-teman ya. Oke, Pak, kalau yang loop kayak begini bagaimana nih? Kalau yang loop berarti kan ada yang 2 nih. Contoh 1 kemana nih? 1 ke 2, 1 ke 3 ada ya. 1 ke 2 ada, 1 ke 3 ada, yaitu ini dan itu gitu ya. Ada 2 tuh. Artinya dia sisi ganda. Sisi ganda, teman-teman. Terus yang kalau yang 3 bagaimana, Pak? Yang 3 berarti yang 3 cek. 3 ke 1 ada nggak? Ada. Ada berapa? Ada 2. 1 dan 2. Makanya di sini 3 ke 1 adalah 2. Ya. Terus 3 ke 2 ada 1. 3 ke 4 3 ke 3. 3 ke 3 ada 1 gitu. Walaupun gelang dia di matriks tertulis 1. Terus kemudian keempat ya berarti ada 2 di sini. Ya sisinya sisi ganda. Gitu. Ada 2 ya. Berarti 1 2 3 4 5 6. Kalau dijumlahkan ada 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Ini kalau dijumlahkan 6 kan? Sama kayak degree pada vertex 3 itu ada 6 juga ya, teman-teman ya. Jadi sama gitu. Sip. Mudah-mudahan aman. Kemudian kalau ya ini sama aja. Yang berarah, tidak berarah. Oke, kemudian graf ketetanggaan 1, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan simpul 3, simpul 2 bertetangga dengan 1 dan 3, kan gitu ya, next saja. Mudah, nomor 5 tidak ada, strip aja, tidak ada. Oke, kemudian kalau berupa list, kayak gini teman-teman, aduh kalau list bagaimana nih, ini gimana nih Pak? Ya cek aja di sini, 1 ke 2, ya 1 ke 2 dan 1 ke 5. 1 ke 2, kemudian lanjut 1 juga ke 5. Terus kemudian 2 kemana? 2 ke 1, 2 ke 3, 2 ke 4, 2 ke 5. Ya, 2 ke 1, kemudian 2 juga ke 5, 2 juga ke 3, 2 juga ke 4. Terus kemudian yang ketiga, graf 3, vertex 3, sorry. 3 itu kedua dan keempat. Kedua dan keempat. Nah, gini gambarnya ya. Oke. Kemudian ini juga matriksnya, jadi nggak sulit. Udah deh, gitu. Alhamdulillah. Beres lah, teman-teman. Pak, ini ada yang negatif gimana, Pak? Loh, kok ada negatif? Mana nih? 1, 1, 1. Oh, yang masuk keluar. Atau gimana nih? Iyalah, gitulah ya. Pokoknya kalau ada, Pak ini kok ada 3? Ya berarti kan dia 3, memang ada 3. Gitu ya, bisa jadi. Gitu.
Sip. Nah, ini tandanya. Kalau 1 mana nih? Pertumpuannya jika vertex 1 simpul dari ujung S1 dan dia bukan gelang. Kalau dia simpul dari ujung vertex dari ujung edge-nya dan dia gelang berarti dia 2 dikasihnya. Kalau yang selain itu ya kasih 0. Gitu teman-teman ya. Jadi silahkan coba-coba, dibaca, dipelajari sehingga teman-teman juga bisa apa ya belajar gitu, jadi tahu lagi. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya nggak tahu jadi nggak tahu, berarti baru belajar. Oh saya sudah berusaha, ya berarti belum maksimal. Ini materi terkait dengan graf. Insya Allah kita lanjutkan graf bagian 2 teman-teman ya. Graf bagian 2 tentang isomorfik, keterhubungan, lintasan, baik lintasan Euler maupun lintasan Hamilton. Basicnya ini teman-teman. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih pada pertemuan kita di hari ini. Kita insya Allah jumpa lagi di hari apa? Hari Selasa. Kalau nggak Selasa ya berarti Sabtu depan ya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.